Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk kembali duduk di majelis ilmu di saat yang begitu mulia, yaitu setelah asar dari hari Jumat, yang mana suatu saat atau saat ini merupakan saat ijabah, dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu syar'i, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan syariatnya secara menyeluruh, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang istiqamah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan puasa. Yang mana hadis ini datangnya dari sahabat yang mulia, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu merupakan salah seorang dari sahabat Nabi yang sangat banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Maknanya adalah Allah akan menjauhkan dia dari api neraka dengan ukuran perjalanan 70 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dijelaskan isi dan tema dari hadis ini adalah hukmus shaumi fi sabilillah taala. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa di jalan Allah. Penjelasan hadis ini, puasa merupakan ibadah badan yang berat, sehingga dikatakan Ramadan secara khusus ushtuqqa min ramdha, diambil dari kata-kata ramdha. Ramdha itu berarti apa? Kerikil atau bebatuan yang panas. Ya. Itulah asal dari kata Ramadan. Maka satu contoh masalah salat duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang banyak bertaubat ketika anak unta kepanasan. Maka ramad artinya adalah panas. Batu-batu pasir ya yang panas. Oleh karena itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa di musim dingin ghanimatun baridah, yaitu seperti orang perang mendapat harta rampasan. Nah, kalau rampasan perang kan harus bertumpah darah, panas dan semisalnya. Tapi kalau puasa di musim dingin, ghanimah baridah, harta rampasan dingin, ya, tanpa kita harus capek. Sebab rata-rata kalau di negeri Arab sana, kalau musim panas siangnya panjang, malamnya pendek. Sebaliknya kalau musim dingin, malamnya panjang, siangnya pendek. Maka dikatakan oleh Nabi ghanimatun baridah,
Ya, harta rampasan yang ingin kita terima. Wal jihadu fi sabilillah min al-ibadat al-maliyah wal badaniyah as-su'bah. Demikian pula berjihad di jalan Allah merupakan ibadah harta, ibadah badan yang berat. Walidzalika la yaqwa 'ala al-jam'i bainahuma. Oleh karena itu banyak orang tidak mampu mengumpulkan antara keduanya. Ya. Illa ahad minan nas, kecuali beberapa orang saja yang mampu mengumpulkan antara berjihad dengan harta dan berjihad dengan badan. Alladzina kanat himmatuhum ad-darul akhirah wa ghayatuhum wajh Allah. Yang mana yang mampu adalah yang cita-cita mereka surga dan cita-cita mereka adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka siap meninggalkan kenikmatan dunia, ya, dan kesenangan dunia, maka Allah pun membalas mereka dengan jannat, surga-surga, kebun-kebun yang penuh dengan kenikmatan, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka dari azabnya. Sebab ingat, dinamakan nikmat akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at." Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, keindahannya. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga mereka akan nikmatnya yang ada di surga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia, di benak manusia apa yang ada nikmat tersebut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka jiwa itu tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi mereka. Berupa apa? Kesenangan mata, kesenangan hati, kesenangan jiwa. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas perbuatan mereka. Oleh karena itu jelaskan dalam sebuah hadis, kalau di akhirat penduduk surga yang di dunia dia capek terus, dicelupkan ke dalam surga sesaat. Sekedar dicelupkan, dikeluarkan, dimasukkan dan dikeluarkan. Allah tanya dia, "Pernahkah engkau merasakan sakit di dunia?" Dia jawab, "La ya Rabb." "Tidak ya Allah, sama sekali aku tidak pernah merasakan sakit di dunia." Padahal apa? Sakit terus. Tapi begitu dicelupkan ke surga hanya sesaat, lupa dia akan sakitnya dunia. Tapi sebaliknya, orang yang nikmat terus di dunia dan orang kafir, orang yang jahat, dicelupkan ke dalam neraka hanya sesaat. Allah tanya dia, "Pernahkah engkau merasakan nikmat di dunia?" Dia mengatakan, "La ya Rabb, sekali-kali tidak ya Allah. Tidak pernah aku merasakan nikmat di dunia." Padahal hidupnya penuh dengan kenikmatan. Nah, orang yang berpuasa, ya, demikian balasan mereka surga, dijauhkan dari azab Allah yang sangat pedih. Maka dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan tentang keutamaan puasa, ya, dalam berjihad, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa yang puasa sehari di jalan Allah, maka balasannya Allah akan jauhkan dia dari api neraka dengan jarak perjalanan 70 tahun. Hadis ini sahih. Min fiqh al-hadis, beberapa faedah dan hukum yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, fadlus shiyam fi sabilillah, keutamaan berpuasa di jalan Allah. Illa an yud'ifahu an muhimmatil jihad, kecuali kalau dia lemah berjihad, maka jangan dia puasa. Tapi kalau dia kuat, dia puasa. Yang kedua, dan perlu kita mengetahui, Ramadan bukankah terjadi perang Badar? Bukankah terjadi di Ramadan? Terjadinya di Ramadan. Yang kedua, anna ijtima'at ta'at fadlu minallah wa rahmah,
Berkumpulnya antara beberapa ketaatan ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kumpul perang dengan puasa. Kemudian kumpul hari Jumat dengan hari raya. Kumpul Arafah dengan hari Senin misalnya. Kumpul Asyura dengan hari Kamis. Ini karunia Allah. Ya, oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu pada dirinya kumpul 3 perkara atau 4 perkara dalam sehari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa yang hari ini memberi orang makan?" "Aku ya Rasulullah," kata Abu Bakar. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit?" Kata Abu Bakar, "Aku ya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya, "Hari ini siapa yang puasa?" "Aku ya Rasulullah." Ya. Kemudian Nabi bertanya, "Hari ini siapa yang mengantar jenazah?" "Aku ya Rasulullah." Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah 4 perkara ini kumpul pada diri seorang dalam satu hari, melainkan Allah pasti masukkan dia ke dalam jannah. Subhanallah. Jadi berkumpulnya beberapa ketaatan dalam satu hal, maka ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah. Yang ketiga, al-hathu 'ala shaumi mutlaqan. Anjuran untuk berpuasa secara mutlak, baik puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah yang lain. Kemudian faedah yang keempat, al-muradu bil muba'adah 'anil nar an-najatu minha. Makna dari Allah jauhkan dari api neraka artinya Allah selamatkan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak masukkan dia ke dalam neraka. Dan ingat, jangan ke neraka, api dunia saja tidak mampu kita. Api dunia membuat kita hancur lebur, menyala, terbakar. Yang mana api dunia satu bagian dari 60 bagian api neraka, atau 70 bagian api neraka. Faedah yang kelima, kama anna thawaba yakunu fi husulil mahbub, yakunu kadzalika fin najati minal makruh. Pahala bisa kita raih kalau kita menggapai mendapatkan kecintaan. Demikian pula pahala bisa kita raih apabila kita selamat dari bahaya. Itulah sebabnya makanya sujud syukur. Apa nama sujud syukur? Sujud yang dilakukan ketika mendapat nikmat atau ketika tertolak dari mudarat. Demikian pula masalah pahala ini. Kita raih pahala kalau kita mengerjakan yang baik, kebaikan. Kita juga meraih pahala kalau kita menjauhkan keburukan. Ya. Maka apa? Suatu contoh dijelaskan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Seorang laki-laki yang telah beristri menggauli istrinya itu sedekah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seorang laki-laki mendatangi istrinya dia dapat pahala?" Ya. Dia dapat pahala? Nabi menjawab, "Iya." Coba seandainya kata dia letakkan dalam yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Sahabat, "Benar ya Rasulullah." Maka demikian pula. Maka itulah sebabnya dalam kita mengerjakan kebaikan, niat. Kemudian kita jalan menjauhkan keburukan juga dibutuhkan niat. Sehingga kita kedua-duanya kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semisalnya. Inilah dia 5 faedah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dijelaskan juga oleh para ulama kita, tidak mesti di saat dia berjihad dia berpuasa, tetapi juga maknanya orang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla berpuasa, dia fi sabilillah. Ya. Ikhlas dia berpuasa karena Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berikan dia ganjaran, dia fi sabilillah Azza wa Jalla. Inilah dia yang berkaitan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Allah. Kemudian masalah berikutnya, babu Lailatul Qadri, bab masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dialah malam
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an padanya. Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa dikatakan qadar? Diambil dari takdir. Karena takdir Allah itu ada 5. Ketetapan Allah itu ada 5. Pertama, ketetapan secara menyeluruh. Sejak sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun sampai datangnya hari kiamat. Itu namanya takdir di Lauhil Mahfuz. Diperincikan takdir di azali, ketika kita berada dalam rusuk Adam. Kemudian diperincikan lagi ketika kita berada dalam perut ibu kita waktu berumur 120 hari. Itu takdir sepanjang umur. Kemudian diperincikan lagi setiap tahun. Inilah dia pada malam Qadar. Kemudian diperincikan lagi setiap hari. Maka dikatakan malam Qadar. Jadi di sanalah turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan secara pasti. Karena apa? Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an." Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Fi barokatiha, dalam keberkahannya. Bil amalis saleh, dengan beramal saleh pada malam Qadar itu. Terutama salat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man qama lailatal qadri." Barang siapa yang berdiri salat pada malam Qadar, imanan wa ihtisaban, karena imannya dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya telah lewat. Jadi malam penuh dengan keberkahan. Barokahnya apa? Dengan kita beramal saleh di dalamnya. Wa sumiyat bidzalik. Kenapa dinamakan dia Lailatul Qadar, malam Qadar? Li'ului qadriha, karena tingginya nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa makanatiha, karena tingginya kedudukannya. Wa rafi'i syarafiha, karena tingginya kemuliaannya. Karena Al-Quran turun jumlatan fiha ila baitil izzah fis sama'id dunya, secara menyeluruh ke langit dunia pada malam itu. Demikian juga malam Qadar itu malam penetapan untuk kejadian setahun yang akan datang. Ada yang naik haji di sana ditetapkan. Dari tentunya perincian dari Lauhil Mahfuz. Mau naik haji, mau naik pangkat, mau mati, mau hidup, di sana perinciannya untuk setahun ke depan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencatat di dalamnya ketentuan rezeki, ajal liman takunu fi tilka sanah, bagi orang yang ada pada tahun itu. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna mundhirin, sungguhnya kami yang beri peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam itu diputuskan, ditetapkan segala perkara dengan penuh kebijaksanaan. Dan Lailatul Qadar akan terus ada selama-lamanya sampai habis Islam. Tetapi berpindah-pindah, kadang-kadang malam 21, kadang-kadang 23, kadang-kadang 25, kadang-kadang 27, kadang-kadang 29. Tetapi dominannya pada malam 27. Baik, kita ambil hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar juga salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 setelah Abu Hurairah. Dia mengatakan beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam fi sab'il awakhir. Dia diperlihatkan malam Qadar itu dalam mimpinya pada 7 sisa terakhir, mulai dari 23. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ara ru'yakum qad tawatu'at fis sabil awakhir. Mimpiku dengan mimpi kalian sepakat. Malam qadar itu pada 7 terakhir. Faman kana mutaharriha falyataharra fis sabil awakhir. Maka barang siapa yang ingin mencarinya, carilah dia pada 7 terakhir. Jadi tepat mimpi Nabi dengan mimpi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka tema hadis ini az-zamanul ladzi yataharra fihi lailatul qadri. Kapan waktu yang tepat untuk kita mencari malam qadar sehingga benar-benar kita konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kurang-kurang kalau kita tidak dapatkan malam itu dengan ibadah, sungguh kerugian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia naik mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Selesai salat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau tadi mengatakan amin. Apa aminmu itu?" Di antaranya, raghima anfi rajulin. Celaka seseorang, adraka Ramadan, bertemu dengan Ramadan, lantas Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya begitu habis Ramadan. Maka katakan amin ya Muhammad, kata Jibril. Maka Nabi pun mengaminkan. Karena apa? Siapa yang luput dari malam qadar itu, maka dia telah luput kebaikan yang begitu luar biasa banyaknya. Baik. Penjelasannya dari hadis ini, malam qadar malam yang paling mulia. Besar nilainya, di dalamnya dilipat gandakan segala kebaikan, segala kebaikan. Dan di malamnya itu pula diampuni segala keburukan. Dan di malam itu pula ditetapkan segala urusan untuk setahun yang akan datang. Nah, ketika para sahabat mengetahui keutamaan yang begitu besar dan kedudukannya, nah mereka ingin tahu kapan pasnya supaya jaga-jaga. Namun sebagian kaum muslimin kalau malam qadar dilalaikan. Tapi kalau malam nisfu Sya'ban dinanti. Memang ada tafsir para ikhwan, para jamaah dari Ikrimah. Ya. Jadi tafsir itu bagaimana tafsirnya? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ikrimah menafsirkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah menafsirkan bahwa malam yang penuh keberkahan itu ditafsirkan oleh sebagian yaitu artinya malam nisfu Sya'ban. Tapi jumhur ulama, itu tafsirnya Al-Qurtubi. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa malam yang penuh keberkahan itu adalah yaitu malam qadar. Nah, maka sebagian orang sangat mengutamakan namanya malam nisfu Sya'ban. Padahal malam nisfu Sya'ban hanya satu hadis yang sahih atau 2 atau hasan derajatnya bahwa Allah melihat hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Ya, dua hadis. Allah melihat hambanya pada malam nisfu Sya'ban dan Allah mengampuni semua hambanya kecuali yang musyrik, kemudian yang sedang yang berseteru, tidak saling tegur sapa dengan temannya. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua tentang keutamaan bulan Sya'ban itu, Nabi sangat sering berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, sampai hampir dikatakan sebulan lah, tetapi tidak sampai. Nah, Nabi ditanya, "Kenapa engkau puasa sangat banyak di bulan Sya'ban ya Rasulullah?" Karena di sanalah amalan itu diangkat. Loh, apa tidak bertentangan dengan hadis yang lain? Hari Senin dengan hari Kamis? Ya, dijawab oleh para ulama kita, untuk setiap pekannya amalan itu diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Tapi untuk setiap tahunnya amalan itu diangkat kepada Allah pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban diangkat amalan untuk per tahun diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Jadi ada penafsiran seperti itu, ya. Tetapi yang sahih adalah tafsirnya jumhur ulama bahwa malam yang penuh keberkahan itu adalah malam qadar itu. Baik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dan kasih sayangnya terhadap hambanya
akhfaha anhum. Allah sembunyikan. Allah sembunyikan. Kenapa? Liyatula talamusuhum laha fil layali, supaya mereka mencarinya lama. Ya, supaya jangan kalau sudah dapat ini tanggal 21, sudah tanggal 21 aja dia ibadah nanti. Setelah itu enggak ibadah, sudah dapat saya malam qadar katanya. Ada hikmah. Sebenarnya apa? Hampir mau ditetapkan, tapi para sahabatnya ribut. Ya, akhirnya tidak jadi Allah tetapkan, pastikan begitu. Tidak jadi Allah pastikan malam ini. Inilah hikmahnya supaya kita terus mencari. Kalau dipastikan nanti itu lihat. Ya. Dan itulah dia ibadah-ibadah ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk mencarinya. Maka kita lihat hadis dhaif, coba contoh. Siapa yang sholat 40 waktu di masjid Rasulullah SAW, maka Allah jadikan dia terlepas dari sifat kemunafikan dan terlepas dari api neraka. Baik, apa akibatnya? Kalau sudah arba'in di Masjid Nabawi berhenti di berjamaah. Baik, hadis yang sahih bagaimana? Siapa yang sholat 40 hari di masjid manapun tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, Allah catat dia lepas dari sifat munafik dan terlepas dari api neraka. Ya kan ini butuh waktu. Ada hikmah di sini. Maka malam qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah. Supaya apa? Supaya panjang, punya tahap kita mencarinya sehingga kita tidak lalaikan ibadah-ibadah tersebut. Fayukthiru fil ibadah, sehingga ya minal ibadah. Hamba ini banyak beribadah, yang mana semakin banyak ibadah, manfaatnya semakin banyak untuk pribadinya dan keberkahannya. Maka para sahabat ada yang melihat malam qadar itu dalam mimpinya, dan ternyata banyak sahabat ini sama semua mimpinya. Sama semua mimpinya. Maka dalam hadis ini Ibnu Umar memberitakan ada beberapa orang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan sahabat ain lailatul qadar. Pasnya malam apa? Ya, mereka diperlihatkan dalam mimpi dan semua mereka itu mimpinya sama semua. Ya, sama masalah azan. Umar mimpinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abdullah bin Zaid juga mimpinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepakat. Dan ingat, nanti akan ada penjelasan ini mimpi di zaman Nabi dan diikrar oleh Nabi. Tapi kalau mimpi zaman sekarang ya belum tentu. Nah, ini dia. Baik. Fil manafis sabil bawaqi min Ramadan, yaitu sepakat mimpi mereka itu tentang kepastian malam qadar itu dalam mimpi, yaitu fis sabil bawaqi min Ramadan, 7 terakhir dari sisa Ramadan. Yaitu apa? Min 23 fama ba'daha, dari tanggal malam 23 sampai berikutnya sampai akhir. Wattafaqtu ra'yahum ala dzalik, satu sepakat mimpi mereka, maka mereka pun memberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Begitu Nabi melihat mimpi mereka sepakat, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka petunjuk, ya, untuk mencari malam qadar itu pada 7 terakhir karena mimpi mereka sepakat. Baik. Inilah dia penjelasan dari hadis ini. Adapun faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, itsbatu haqiqatir ru'ya. Hadis ini menetapkan hakikat dari suatu mimpi. Yang kedua, mimpi yang soleh itu, yang baik itu benar. Dan ini merupakan tanda berita gembira yang disegerakan oleh Allah untuk seorang hamba. Tetapi perlu diingat, mimpi yang baik tidak menjadikan orang beriman maghrur, tertipu sehingga menjadi sombong dan congkak. Imam Ahmad mengatakan, ar-ru'ya shalihah minallah, ya, tasurrul mu'min wa la taghurruh. Mimpi yang baik itu datang dari Allah, memberikan berita gembira bagi orang beriman, tetapi tidak menipu orang beriman, tidak memperdaya orang beriman.
Yang ketiga, jawazut taharri lailatul qadar. Boleh kita mencari malam qadar tersebut. Yang keempat, malam qadar itu ditetapkan di bulan Ramadan, kemudian di 10 terakhir, kemudian di 7 terakhir. Faedah yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian kaum mukminin. Bagaimana caranya? Fayurihi fi manamih ma yanfa'uhu. Maka Allah perlihatkan dia dalam mimpinya sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Atau orang lain melihat dia dalam mimpi itu baginya sesuatu yang bermanfaat. Ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kenabian sudah terputus, wahyu sudah terputus, maka Nabi mengatakan ar-ru'ya shalihah juz'un. Ya, min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu ya 46 bagian dari tanda kenabian. Atau satu bagian di antara 46 tanda kenabian. Mimpi yang baik itu. Sehingga la takadu ru'yal mu'min fi akhir zaman yakdzib. Hampir mimpi orang beriman di akhir zaman itu hampir tidak dusta. Tetapi apa? Dijelaskan, asdaqukum ru'ya asdaqukum haditsan. Orang yang paling benar mimpinya yang paling jujur omongannya. Orang yang paling benar mimpinya, orang yang paling jujur omongannya dalam kesehariannya. Baik. Faedah berikutnya. Hadis ini menetapkan keutamaan malam qadar. Malam qadar itu agung. Kenapa? Karena malam itu menyaksikan turunnya Al-Quran yang membawa kita kepada jalan kemuliaan dan kejayaan. Oleh karena itu, cukuplah malam qadar itu sebagai malam yang paling mulia yang Allah berikan dia annaha khairun min alfi syahrin. Ibadah semalam ya, suatu ibadah pada malam itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Dan di malam itu pula ditetapkan perkara yang akan terjadi untuk setahun yang akan datang. Kemudian faedah yang ketujuh, mimpi sahabat sepakat semuanya ini benar. Karena Nabi menetapkan, amma da'wa idza tawatta'at ru'a dalla ala anna al-amra sahih fa ghairu sahih. Dalam hadis ini bahwa mimpi sahabat itu satu, sepakat, benar. Karena Nabi mengikrarkan. Adapun sekarang kalau di zaman ini bukan di zaman Nabi, banyak mengatakanlah sama mimpi kita, ya belum tentu. Karena tidak ada sebagai wasitnya. Ya, enggak ada yang menjadi jurinya, dewan hakamnya. Kalau di zaman Nabi ya benar mimpi kalian ini. Kenapa? Ada yang menjadi hakam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi sekarang misalkan satu kampung bermimpi semua, belum tentu bisa dikatakan sahih. Ya, belum tentu. Oleh karena itu, ya, karena hukum asal mimpi itu bukan dalil syar'i. Bahkan sebagian orang yang tidak punya rasa malu dan akhlak, mereka memanfaatkan hal tersebut untuk membuat kekacauan di tengah kaum muslimin. Contoh, di Makkah tahun berapa fitnah Juhaiman itu? 80-an. Kenapa di Makkah itu sampai dikepung ya Masjidil Haram? Dianggap bahwa Mahdi telah muncul. Karena apa? Karena mimpi masalah itu. Ya, mimpi. Ya. Muhammad ibn Abdullah al-Utaibi itu. Dia mimpi. Nah ini dia. Jadi kalau mimpi di zaman Nabi ada hakimnya. Tapi kalau mimpi di zaman sekarang meskipun banyak mimpi belum tentu benar. Bahkan sebagian orang yang tidak punya akhlak, tidak punya malu, ini akibatnya bisa membuat kekacauan karena mimpi itu. Satu contoh di Masjidil Haram dulu yang mana dianggap dialah Mahdi. Karena apa? Banyak yang mimpi. Dan banyak hal lagi yang lainnya. Baik. Kemudian faedah yang ke-8. Dalalatun 'alal amal biqaulil aktsar bi syarti an la yukhalif nassan aw ijma'an aw qiyasan jalila. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa boleh beramal dengan ucapan kebanyakan orang. Dengan syarat jangan sampai kebanyakan orang itu menyelisihi dalil. Jangan sampai dia menyelisihi ijma', jangan sampai dia menyelisihi qiyas yang jelas, yang benar. Seperti ini. Kan banyak sahabat yang
bermimpi. Tetapi Nabi membenarkan, berarti tidak bertentangan dengan dalil. Maka oleh karena itu kalau di zaman Nabi atau para ulama mujtahidin yang sepakat baru benar. Ya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Apa yang dilihat oleh para sahabat Nabi itu benar, maka dia benar di sisi Allah. Apa yang dilihat oleh para sahabat itu salah, maka dia salah di sisi Allah. Nah, ini dia. Jadi omongan orang banyak bisa dibenarkan kalau tidak menyelisihi dalil. Tapi kalau menyelisihi dalil, tidak ada manfaatnya omongan orang banyak. Kemudian itulah dia beberapa faedah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yaitu masalah Lailatul Qadar ini. Hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan taharrau atau taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir. Cari malam qadar pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Hadis ini sahih dari riwayat Bukhari, Muslim. Tema hadis ini harapan yang paling besar untuk kita menemui malam qadar itu pada 10 terakhir. Bukan 10 awal, bukan 10 tengah, tetapi 10 terakhir. Dijelaskan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memberitakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk bagi umatnya yang ingin mencari pasnya malam qadar itu dengan melakukan amal-amal soleh padanya dan sholat di dalamnya, yaitu pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Nah, dijelaskan dalam kandungan hadis ini yang pertama, anjuran untuk mencari malam qadar dan bersungguh-sungguh di 10 terakhir. Oleh karena itu dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wasallam, idza dakhala al-ashr al-awakhir, kalau sudah masuk 10 terakhir, syadda mi'zarahu, dikencangkan ikat pinggangnya. Wa ayqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, dihidupkan malamnya. Tapi kalau kita kan masya Allah karena iman lemah begini, semakin akhir semakin lemas. Ya. Tapi kalau orang imannya kuat, masya Allah ya, di Masjidil Haram semakin akhir semakin kencang. Ya, kalau awal-awal ya biasa-biasa lah. Tapi kalau sudah masuk 10 terakhir, mau buang air aja susah. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba. Yang kedua, al-hirsu ala ightinamil awqatil fadilah. Hendaklah memiliki semangat dan giat untuk memanfaatkan waktu-waktu yang mulia. Ya, waktu yang mulia antara azan dan iqamah, sebelum berbuka puasa, setelah asar dari hari Jumat sampai tenggelam matahari. Kemudian juga sepertiga terakhir malam. Kemudian juga malam qadar. Dan ingat, malam qadar ini panjang, sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Faedah yang keempat, yang ketiga. Lailatul Qadri, malam qadar bukan hanya 7 terakhir, tetapi secara umum pada 10 terakhir. Faedah yang keempat, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempermudah umatnya. Kemudian yang terakhir, ya, di dalam hadis ini bentuk kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bagi umatnya tanpa umatnya minta petunjuk. Ya, karena kalau kita lihat di zaman ini, ya, masya Allah, orang supaya memberi petunjuk harus ada itu dan ini. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking mulianya Nabi, satu ditanya berikan jawaban 2, satu ditanya diberikan jawaban 3. Ya, ini merupakan kemuliaan seorang guru namanya. Jangan murid mengatakan lain kita tanya ditambah lagi katanya. Ya. Satu contoh ya, Nabi ditanya, ya Rasulullah, kita ini naik perahu, kita tidak membawa air yang banyak. Bagaimana? Nabi mengatakan apa? Huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu.
airnya suci, bangkainya halal. Coba berapa pertanyaan sahabat? Hanya satu. Bagaimana airnya? Nabi jawab apa? Airnya suci, bangkainya halal. Ini kenapa? Jawaban lebih dari pertanyaan. Baik, inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa poin dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa kaji pada kesempatan ini. Sudah 40 menit berlalu. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ini bermanfaat sebagai bekal kita memasuki bulan yang mulia ini. Dan insyaallah taala ya, Rabu terakhir di tempat ini adalah hari ini terakhir untuk kita kajian sebelum Ramadan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Ada yang kurang jelas kami persilakan untuk ditanyakan. Wallahu ta'ala. Ini pertanyaannya bagus. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Kalau malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Lailatun samha, la har wa la barida. Malam yang sejuk, tidak panas, tidak dingin. Taliqah, cerah. Besok paginya tatlu'u syamsu sabihataha hamra dha'ifah ka'annaha tasb. Besok paginya matahari terbit dalam keadaan lemah, kemerah-merahan, panasnya lemah, tidak menyengat, dan bisa dilihat oleh mata kepala kita langsung, tidak menjadikan kita silau. Itulah dia tanda yang paling sahih dari Rasulullah SAW. Banyak tanda yang khurafat dibuat-buat, gunung-gunung, bangunan-bangunan, pohon kayu sujud, atau airnya membeku dan semisalnya. Ini tanda-tanda khurafat sebenarnya banyak sekali tanda-tanda disebut. Dan yang saya dari hadis dalam hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya, itulah dia. Malam harinya maupun pagi harinya. Wallahu ta'ala. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Qul qali hadza subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.